yang mungkin kita tidak punya kapasitas untuk ke sana. Paling tidak doa yang bisa kita lakukan, kalau ada hartanya, dengan hartanya. Di Majelis Ulama Indonesia itu ditutup penerimaan donasi untuk rakyat Palestina pada hari ini, tanggal 5, karena besok akan disalurkan langsung ke kedutaan besar Palestina di Jakarta, dan sudah terkumpul lebih kurang 750 juta dari masyarakat. Alhamdulillah, kalau ada yang menggunakan 1 miliar, lebih alhamdulillah. Dan itu dari umat Islam. Uniknya adalah puluhan juta itu Bapak Ibu dari rakyat-rakyat minoritas, Samosir, Tapsel, daerah-daerah minoritas itu menyumbang puluhan juta untuk rakyat Palestina. Salawat dan salam sama-sama kita persembahkan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada baginda Rasul, bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pengurus PKM dan seluruh jajaran tentunya, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah bicara tentang beberapa persoalan yang mungkin bisa kita luruskan dalam proses pesta pernikahan pada abad modern. Kita sudah bahas tentang masalah undangan menggunakan pakai bismillah, akad, kemudian foto prawedding dan sebagainya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Salah satu yang menjadi masalah sering adalah ketika pesta itu pemakaian kosmetik. Apa maksudnya pemakaian kosmetik? Orang pengantin itu biasanya dipakaikan kosmetik yang tebal, ya, kosmetik yang tebal, dan akhirnya ada yang karena kosmetiknya tebal sampai mengharuskan dia untuk tidak melaksanakan sholat. Mengapa? Karena pemakaian kosmetik pada rias pengantin itu ternyata tidak seperti biasa. Kalau kosmetik ibu di rumah cukup pakai bedak, lapis bedak, bedak tabur mungkin tambahannya, selesai, dicuci selesai. Tapi kalau pengantin nggak begitu, dia berbeda. Dan make up yang digunakan oleh pengantin juga berbeda. Makanya kadang-kadang ketika kita lihat ibu itu biasa-biasa saja, ketika dia dirias pengantin macam bobo, bukan makin cantik, macam bobo ya. Ada yang kelihatannya misalnya gelap kulitnya, tapi ketika dirias pengantin dia putih seperti orang Cina. Itu permainan makeup. Bahkan baru saya tahu kalau hidung ini bisa juga mancung kelihatan. Itu proses makeup. Proses makeup. Orang yang jerawatnya banyak, lubang-lubang kecil, ya kan, aspal-aspal yang mengerus, ternyata bisa hilang dengan makeup. Dan itu susah dibersihkan. Pertama yang mau kita kritisi adalah apa hukum pakai makeupnya? Berhias itu disuruh. Make up itu boleh sepanjang produknya yang dipakai itu tidak ada yang membahayakan. Yang kedua, terbuat dari benda-benda yang halal. Itu yang pertama, terbuat dari benda-benda yang halal. Maka besok kalau mau nikah, ada anak, cucu, menantu kita mau menikah, tanya dulu bagusnya, siapa itu berhiasnya, make up apa yang dia gunakan. Make up apa yang digunakan? Kalau perlu dipesan, cari yang halal aja lah. Karena sudah kita pernah bicara bahwa banyak sekali yang riskan dalam make up perempuan ini ternyata terbuat dari bahan-bahan yang tidak halal, baik pada zatnya ataupun
proses perbuatannya. Proses perbuatannya. Dan banyak sekali sekarang produk yang dijual itu menggunakan merkuri, sehingga yang hitam bisa jadi putih. Bukan putih lagi, merah dibuat. Digerusnya kulit itu habis. Apakah itu berbahaya pada kesehatan? Pasti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengharuskan dia tidak sholat. Ini sama dengan kondisi ketika seseorang yang sedang pesta itu bukan dianya, orang tuanya. Orang tua yang pesta itu duduk di pelaminan itu jarang kali kadang-kadang sholat. Dan tidak ada waktu itu. Kalau kita orang-orang biasa nggak banyak tamu, ya lapang aja waktunya. Kalau pejabat bapak ibu itu sempit sekali. Sempit waktunya artinya tamunya banyak, sehingga tidak jarang sekali tidak sholat. Nah, saya ingin katakan begini, ada sholat. Saya pernah tulis itu di media di Waspada. Judulnya sholat minimal yang dibolehkan. Ada sholat yang bisa dipangkas, bahkan ada sholat yang mesti dipangkas. Waktu sholat itu kan dua. Pertama ada yang disebut dengan istilah muwassa', luas waktunya. Zuhur jam 12:15 kan sampai jam 15.30 ya, masih lebih kurang. 12:15 sampai 15.30. Waktu sholat itu kan panjang. Waktu sholatnya panjang. Itu namanya muwassa', luas waktu sholat. Kalau luas waktu sholatnya, laksanakanlah sholat itu maksimal. Iftitahnya dibaca, ayatnya baca panjang, dan lain sebagainya. Apalagi sholatnya munfarid. Sholat di awal waktu itu yang terbaik berjamaah. Tapi ketika waktunya masih muwassa' tadi, masih luas tadi, ibu bapak punya kegiatan di kerjaan, punya perjalanan, sedang berada di mobil, sedang berada menyetir atau sedang jualan, beraktivitas, boleh nggak ditunda sholat itu dari 12:14 dilaksanakan sholatnya jam 2 siang? Boleh, karena waktunya masih luas. Ini yang disebut dengan istilah muwassa', luas waktunya. Kalau waktunya luas, mau dikerjakan di awal waktu atau di pertengahan atau hampir pada akhir, sah-sah saja. Silakan. Yang kedua, ada waktu sholat itu mudayyak. Mudayyak itu sempit. Kapan itu sempit? Zuhur tadi 12:15 sampai 15.30. 15:20 baru sholat. Itu sudah sempit. Kalau waktu sholatnya sudah sempit, tinggal 10 menit lagi punya jatah waktu untuk sholat zuhur, maka namanya sholatnya waktunya itu mudayyak, sempit. Ketika sempit waktu sholatnya, jangan lagi berlama-lama. Langsung ambil jalan tol dari Medan ke Binjai. Mana jalan tolnya Pak Ustaz? Allahu Akbar, baca Fatihah langsung. Iftitah Pak Ustaz, tidak boleh lagi. Waktu Anda sedang sempit. Rukuk mau baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, sempat gak kira-kira? Gak terkejar lagi Pak Ustaz. Ya sudah, gak usah baca. Itu kan sunnah. Yang penting tumaknya rukuk saja. Allahu Akbar. Khawatir ketika ibu berlama-lama, belum salam, udah masuk azan salat asar. Kalau begitu, waktunya sempit, mudayyak, pangkas saja. Persoalan-persoalan yang sunnah, subhanallahazim wa bihamdi 3 kali, 1 kali juga. 1 kali pun tak bisa, kau usah dibaca. Yang penting rukuk saja. Itu namanya waktunya sempit. Atau, ini tadi, dia dalam kondisi mendesak. Bukan waktunya yang sempit, dia yang mendesak. Misalnya gimana? Pesawat mau terbang.
pesawat sudah dipanggil, panggil kan masih ada waktu bisa tuh, kalau panggil itu 10 menit masih bisa. Sholat aja langkahnya, saya nggak sholat ya. Jangan lama-lama lagi, pangkas saja. Sudah dapat Pak. Begitu juga lah kalau pesta. Ada pendapat kalau pesta di jamaah aja sholatnya. Wallahu a'lam. Sampai pagi tadi malam saya baca cari-cari, tak ada jumpa saya dalil yang membolehkan di jamaah sholat itu karena pesta. Belum ada. Tapi kalau karena hujan ada, karena sakit ada. Pendapat ulama dalam kitab. Sakit dia di rumah sakit, terpapar saja, tidak bisa apa-apa. Payah dia kalau berduduk 2 kali di jamaahnya sholatnya. Ada pendapat itu dalam fikih. Payah kali kalau berduduk kalau saja 1 kali sholat, dia satu waktu dia 2 kali sholat, sholat zuhur, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, 2 kali dia di jamaahnya sholat. Takut dia payah lagi berduduk lagi dan nggak sanggup. Itu ada. Tapi kalau pesta tidak ada. Seberapa lamakah sholat itu? Sholat itu idealnya kan 15 menit. Bisa 10 menit, bisa 5 menit. Tergantung bagaimana kita mengkondisikan. Maka ketika orang bilang, tadi gak sempat sholat saya. Kenapa gak sempat sholat? Tamu banyak kali. Lain dari dinas sana, dinas sini, DPR banyak datang. Berarti kepentingkanlah kamu itu daripada Tuhan. Yang membuat kau bisa jadi pejabat itu begitu Tuhan, Allah. Dicabutnya besok. Allah ini kan kalau mencabut nikmat itu banyak kali. Sedikit aja dicabutnya dah. Tiba-tiba terjatuh di kamar mandi. Tak bisa lagi berdiri. Naik gula, udah nggak bisa beraktivitas. Banyak sekali. Kalau Tuhan mau untuk memberikan hukuman kepada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, adakah alasan tidak melaksanakan sholat karena make up tertutup pori-pori? Tidak ada. Cuci pori-pori, cuci make up. Payah dipakai lagi, ya tidak apa-apa lah. Pakai bedak biasa aja Bapak Ibu. Kalau payah, pakai bedak warna aja dah. Sudah cukup. Katanya nggak pakai bobo lagi pula kan? Ya udah nggak boleh buat. Yang pertama itu. Yang kedua, adakah dispensasi sholat ketika dia sedang pesta tadi? Tidak ada. Sholat itu hukumnya wajib meskipun kau pesta, meskipun kau pejabat. Gimana caranya? Sempatkan walau sebentar. Caranya adalah pangkas saja. Kalau memang kau menganggap waktunya tidak bisa diluangkan 15 menit, kalau memang kita menganggap bahwa kita tidak mampu meluangkan waktu 10 menit, 5 menit aja waktu. Gantian sama istri kan bisa. Jadi kau di sini dulu, kalau ada tamu kau terima. Abang sholat. Pengantin tuh suruh sholat. Berdosa ibu kalau ibu suruh sholat ya. Sholat. Tukang hiburan yang Pak Ustaz ada itu Ustaz. Apa itu? Itu lagu-lagu Islam itu. Suruh dia sholat, berhenti kau. Kau berhenti dulu di situ. Jangan komentar musikmu. Itu sudah asal. Sudah sholat. Karena dia pun sedang nyakuk. Istirahat sebentar. Kadang-kadang kita ini terlalu paksakan. Nah, suruh sholat. Masa kemudian dia tidak sholat? Nah, itu urusan lain. Ibu dalam pas tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu. Itu yang pertama. Alasannya tidak ada. Yang kedua, tetap wajib sholat, tetap wajib. Bagaimana caranya? Disingkat saja. Dipangkas saja. Kalau perlu tak ada yang sunnah itu dibaca. Habis Al-Fatihah, gak usah baca ayat lagi, langsung ruku saja. Ruku gak usah baca-baca lagi, tidak saja langsung. Habis tidak sujud, gak usah baca apa-apa lagi. Duduk tasawuf awal, duduk saja, gak usah baca apa-apa. Kan pendek sholat. 5 menit selesai sholat. Jadi bisa begitu? Bisa, kenapa tak bisa? Kalau sudah ada kepentingan, kalau memang ibu tak mampu lagi meluangkan waktu untuk Tuhan hanya sekedar 10 menit saja. Jadi yang ingin saya katakan, tidak ada alasan tidak sholat. Itu saja. Sepanjang nyawanya masih ada, silakan wajib sholat. Yang kedua, pada persoalan pesta, ya, bolehkah menyantap semua hidangan yang disediakan? Nah ini gini juga nih.
numpang 20.000 habis dicicipinya semua kan gitu. Ya kan kita tegas-tegas aja kita. Numpang 20.000 masuk amplop. Tak pakai nama pula itu. Nah, biasanya kalau 20.000 nggak pakai nama gitu kira-kira. Yang pakai nama itu 100.000 ke atas. Di batas pakai nama 200.000 taruh nama. Ngapain lagi taruh nama? Supaya tahu ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan supaya tahu dia. Asal jangan beri aja. Asal jangan dianggap jadi hutang gitu. Supaya nanti kalau gue sudah kau ingat itu 300 juga sih. Jadi kau nggak sih jangan di bawah itu gitu kira-kira. Itu udah salah lagi niatnya. Sama dengan ketika saya protes, kalau di sini mungkin tidak ada itu. Di masyarakat kita di luar sana itu tradisi kunjungan itu masih banyak. Dan nasi diantar pakai bungkus ke rumah orang sambil mengundang dia pesta. Dan itu menjadi kewajiban dia untuk menggantinya dengan nominal uang. Yang kadang-kadang mohon maaf anaknya itu tak makan, susah. Orang miskin dikunjungin gitu aja terpaksa dia. Gak boleh rupanya itu tradisi itu. Boleh. Yang tak boleh di mana? Yang memaksa orang ada keterpaksaan dia harus menyumbang. Kalau mau kunjungan begitu kasih aja tulis di situ. Mohon maaf kami tidak menerima sumbangan atas kunjungan ini. Datang saja hadir. Nah gitu aja. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana hukum memakan makanan yang disediakan di tempat pesta? Pertama, tak ada kaitannya antara sumbangan kita dengan makanan yang apa yang boleh dimakan atau tidak. Jangan dihitung-hitung. Nah, ini sumbangannya 50.000, udah makan 1 piring, paling-paling bisa 2 lah, bakso jangan lagi, tak usah. Satu. Yang kedua, bagaimana hukum memakan makanan itu padahal tidak dipersilakan? Siapa yang mempersilakan? Sama dengan ini. Tadi PKM disuruh aja kemana? Biasanya kan silakan minum Pak Ustaz, baru saya minum, tak dulu ya. Disorongnya kembali, saya minum. Tapi kalau disorongnya ke tempat bapak, udah tahu minum, nah itu salah. Nah, itu milik bapak, gitu kira-kira kan. Nah, kaidahnya dalam kitab Asy-Syarh wan-Nazair yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, al-itharu ridho bisyai'i, ridho bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap bisyai'i sesuatu, ridho bima yatawalladu minhu. Maka ridholah dia terhadap efek dari sesuatu itu. Kalau kita bertamu ke rumah orang, tiba-tiba datang orang dibawanya lumpia ke depan kita, bolehkah kita makan itu padahal dia belum suruh makan? Boleh, makan aja. Kenapa? Ketika dia meletakkan piring itu di hadapan kita, berarti dia ridho kita makan. Berarti dia ridho kita makan. Makan saja. Makanya ibu jangan kesal. Ketika ada tamu datang, ada kue ibu di toples, habis dibuatnya, ibu jangan kesal. Kalau mau tak habis jangan taruh di situ, taruh kembali. Iya Pak Ustadz, maunya tiap-tiap, jadi baru 2 hari lebaran lagi buat dihabiskan. Ada gitu juga kan? Kalau ibu tidak ridho, jangan taruh di situ. Kalau gitu tempat kuenya bikin kecil. Udah habis isi lagi, datang tamu yang lain. Ini taruhnya di situ, agak besar. Bapak tuh suruh lah ada nengok coklat-coklat itu. Dikasihnya anaknya, dikasih cucunya, habis. Ibu marah, nggak boleh. Kalau mau marah jangan taruh situ, sembunyikan. Siapa itu datang? Pak Idris, siapa kecakarannya? Menantunya ikut cucunya 5. Ambil aja kue itu, bawa ke kamar. Kalau memang tidak ikhlas itu mau dikonsumsinya. Tapi gara-gara kue itu kadang-kadang pelinkan gitu kan. Ya udahlah, dia lagi makan. Jadi pahala dia ikhlas. Oke. Bolehkah dimakan makanan itu semua? Boleh. Asal dalam kategori maklum. Yang maklum itu memang wajar. Ini tidak pula begitu makan piring udah habis, makan lagi yang sana udah habis, senang pula saya ada plastik lain di situ katanya. Itu tidak maklum lagi namanya, tidak maklum. Beda halnya kalau dibungkuskan ya, beda. Tidak maklum. Maklum silakan aja makan semua. Bolehkah makan yang berdiri? Khilaful aula, tidak sampai haram. Makan minum berdiri itu khilaful aula, menyelisih yang aula, tidak sampai haram. Jadi kalau ada nampak ibu orang tiba-tiba minum
sedang berdiri haram, tidak haram, khilafullah. Karena pernah ada satu riwayat Nabi pun informasinya pernah minum air zam-zam itu berdiri. Tapi pas satu kali dilihat, makanya di Mekah ada tempatnya itu kan, berdiri dia gitu, macam di Tirta Nadi itu. Nah, Tirta Nadi kan ada sekarang air siap saji, gitu modelnya, dipencet gitu kan, muncul sedikit air. Tapi kali itu saja, ketika minum air zam-zam, maka para ulama bilang itu khusus air zam-zam saja, tidak air yang lain. Pada prinsipnya mana yang paling bagus? Duduk, jangan berdiri. Yang berjalan-jalan boleh, tak ada dalilnya yang membolehkan berjalan-jalan. Makanya jangan berjalan-jalan sambil ngomong apa kabar sehat, apalagi kita ustaz tiba-tiba makan berjalan-jalan berdiri-berdiri, kan nggak bagus jadi orang atau masyarakat. Kenapa? Menjadi contoh bagi orang lain. Pengurus PKM ini pun payah ini Pak. Iya, bukan enak-enak pengurus PKM itu ngurus-ngurusi masjid ini. Nah, pakaian kita udah tengok orang. Tengok orang. Oh, cocok lah kalau pengurus PKM. Kenapa? Sajadahnya asalnya aja pun Palestina. Saya nyari-nyari sejadah ini di mana jualnya? Rupanya dijualnya ya. Artinya paling tidak itulah perhatian kita terhadap saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lanjutkan lagi. Itu yang berikutnya. Jadi boleh dimakan, boleh. Yang itu, Ustaz, bagaimana posisinya kalau makanan itu tak enak? Tak enak makanan itu. Kayaknya tak enak makanan orang Imam. Dicakapkannya sama suaminya, sedang disantapnya makanan itu. Kayaknya di mana ya orang itu? Kamarnya cateringan ini, orang kaya. Kok begini? Nggak enak. Daging ini, bukan daging. Dicelah ya makanan itu. Maka apa yang kata Nabi? Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat. Ini istarahu akalahu wa in kariyahu tarakahu. Nabi tidak pernah sama sekali mencela makanan. Jika beliau suka dimakannya, dia tidak suka toh dimakannya. Baiklah kalau salah satu riwayat ketika Dab bunyi itu biawak. Ketika terjadinya proses penghalalan biawak, bukan biawak di tuntungan itu biawak namanya, beda dia Bang. Itu biawak Medan beda, agak garang dia sedikit. Kalau di tengah jalan nggak apa dia pikir itu, dia apa aja gitu, dimoknya gitu kan. Kalau biawak Mesir itu macam biawak kita juga, dari warnanya agak kering. Saya pernah nonton pun di YouTube ya. Itu biawak gurun namanya dog istilah mereka. Satu ketika dimakan para sahabat, dimakan sahabat biawak itu, digunyah-gunyah mereka, dipanggang mereka, digunyah-gunyahnya. Lewat Rasul, apa yang kalian makan itu? Mereka tersebut ini dog ya Rasulullah. Ditawarkan mereka pada Rasul, aku merasa jijik, nggak apa namanya, bukan jijik apa namanya, nggak selera gitu ya mereka, yang bukan jijik pula makanan. Nggak selera Rasul, nggak suka dia makan itu, nggak suka, saya nggak suka makan itu. Itulah disimpulkan oleh para ulama yang disebut dengan istilah hadis takhir. Artinya diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat itu menimbulkan satu hukum, berarti boleh dimakan biawak. Boleh, karena ketika biawak itu dimakan sahabat, hukumnya haram. Rasul pasti mengatakan, oh jangan dimakan itu haram. Tapi ternyata dog itu, biawak gurun itu, biawak gurun lah saya sebut ya, biawak gurun itu dibenarkan Nabi, tidak dilarang Nabi, makanya boleh dikonsumsi. Kalau nanti ada yang jualannya itu ada di Mesir, jangan sanksi, makan saja. Kalau kalau suka, kalau nggak suka jangan Pak. Kalau muntah bapak mudrat bisa jatuh haram. Bapak tak suka dipaksa muntah, memudratkan diri bisa jatuh haram. Kalau ke Gambir kita Pak, dulu tahun-tahun 2009 stasiun Gambir itu kereta api, bukan zaman sekarang, kita bersihkan sekarang. Dulu di situ ada jual belalang. Saya sempat lihat itu, jual goreng belalang, plastik dibungkus banyak. Apa itu sebenarnya? Belalang Pak. Belalang digoreng. Dan itu halal. Belalang itu halal.
Dan itu ada hadisnya ya. Kecuali belalang yang beracun lah. Nah, nggak boleh dimakan. Satu ketika Nabi SAW menanyakan kepada keluarganya tentang makanan. Kami tak punya apa-apa ya Rasul kecuali cuka. Maka Rasul makan dengan cuka itu. Rasul bersabda, lauk cuka itu nikmal admul khadlu. Lauk terbaik itu adalah cuka. Dipuji Nabi. Sama bu ketika kita bertamu, disediakan tamu itu makan seadanya. Nah boleh dicaci. Ibu mau makan, tidak mau kurang enak saya makan ini. Nggak usah makan. Jangan dicaci. Apa ya orang ini? Awak tamu datang jauh-jauh, telur dan disiapkan. Tidak boleh. Memang ihtiram dhaif, memuliakan tamu itu sunnah. Tapi juga dia tidak boleh memaksakan diri, gitu kan? Memaksakan diri. Memuliakan tamu. Bantu ibu tuh datang kue itu maksudnya lama kali kue. Dari tadi kan minum aja. Saya pun yang juga minum aja dari tadi. Dari tadi bapak. Maksudnya cepat tak ke belakang. Ibu tuh main kode-kodean aja deh. Bapaknya sendiri ya. Ustaz, bagaimana kalau di pesta saya sedang puasa? Nah itu juga lah. Iza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusall wa in kana muftiran falyat'am. Ketika seseorang di antara kamu menerima satu undangan, maka hendaklah dia memenuhinya. Kita tidak bahas lagi hukumnya kemarin. Sunnah muakkadah, mengadakan pesta, menghadiri undangan wajib, tapi gugur wajibnya ketika ada hal-hal yang melanggar aturan syariat. Jika dia sedang berpuasa, fa in kana sha'iman, apa yang dia lakukan? Hendaklah dia mendoakannya. Adinda, izin saya ya, sedang puasa bang. Ibu salami pengantin, ibu doakan. Boleh, silakan. Tapi dalam fikih yang saya baca pernah satu tulisan para ulama, idza apabila syakka itu ragu kita, awala ba'ala zanni atau kuat dugaan, tersinggung dia. Ini yang pesta abang kandung kita. Kita datang dari Medan ke Balige. Pesta dia, kita datang ke Balige begitu jauh. Tak mau makan makanan dia karena sedang puasa sunnah. Bolehkah dibatalkan? Batalkan. Batalkan puasa. Sholat sunnah pun boleh dibatalkan. Maka saya kajikan konteksnya ketika Pak menjawab salam dari orang tuanya, ketika dia khawatir tidak dijawabnya tersinggung hati emaknya, batalkan sholat. Ibu sedang sholat sunnah dua di rumah. Allahu Akbar. Datang awak. Assalamualaikum. Nah, gitu kan? Tahu kita ibu udah tersinggung. Kalau tak dijawab, assalamualaikum, dia tak tahu kita sedang sholat. Maka pertama yang dibuat adalah takbiratul intiqal. Dibuatkan, Allahu Akbar. Padahal kita juga buatkan aja takbiratul intiqal supaya paham kita sedang sholat. Nggak juga mungkin bisa, khawatir tidak tersinggung, batalkan aja. Sholat sudah aja. Itu boleh. Puasa tadi bagaimana? Kalau sedang pesta orang, kita sedang puasa, khawatir kita dia tersinggung, batalkan puasa itu. Tidak apa-apa. Besok puasa sunat lagi kita. Besok puasa sunat lagi. Berikutnya, ada seseorang mengundang Nabi untuk menghadiri undangan makan jamuan. Kemudian ada yang ikut. Nah, gini juga kita ikut. Ada yang ikut. Yang diundang itu siapa? Bapak tuh. 2 BKM diundang. Bang, nanti makan siang di rumah ya. Pak BKM ini bercakap-cakap ya sama adindanya yang jaga masjid di sini gitu kan. Ikut aja apa? Ikut dia. Padahal diundang bapak. Ketika sampai di depan pintu, maka Nabi SAW kepada orang yang mengundangnya mengatakan, qala Nabiyyu inna hadza ittaba'ana, orang ini ikut samamu.
Iya katanya. Kalau begitu terserahkan, kata Rasulullah SAW. Artinya diterima lagi. Fa in syi'ta an ta'zana lahu wa in syi'ta raja'a. Kalau kau izinkan, kau suka, bawa saja. Kalau kau tidak izinkan orang ini, ya udah biarkan dia pulang. Lalu Rasul mengatakan, orang yang datang itu mengatakan begini kepada Nabi. Qala bal adzanu lahu ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya mengizinkan orang itu. Ya sudah, masuk aja. Jadi gini, Bu. Ini terjadi ketika kita pesta di surat undangan. Yang diundang siapa? Irwansyah dan istri. Anak ibu ada yang kecil 2 tahun. Mau ditinggal di mana anak ibu? Kan susah juga ya. Jangan ketat-ketat kali, Bu. Dek, kata suaminya. Kenapa? Nggak usah bawa anak lah. Kenapa? Diundang nih. Tahu sama aku aja. Ustaz Irwansyah beserta istri. Anak gua ada umur 5 tahun, Bu. Nanti kan makan juga ini. Kan makan juga dia. Dan nggak mungkin nggak makan. Makan juga. Gimana ini? Nah gitu kan? Dan ini pernah terjadi praktiknya pada zaman Nabi SAW. Apa yang Rasul katakan? Ditanya Nabi. Orang ini tabana ikut sama ente, sama kalian? Dijawabnya, iya ya Rasulullah. Kalau kau mau dia masuk, gitu kira-kira, masuk silakan. Kalau kau mau suruh dia masuk, ikut bersamamu, silakan bawanya, tidak apa-apa. Gitu kata Nabi. Aku mengizinkan ya Rasulullah. Kalau kau tidak mau, suruh dia pulang. Yang ditanya Nabi, yang membawa itu bukan Nabi sendiri. Kau sama suruh dia masuk, bukan gitu. Tapi Rasul tanya lagi kepada dia, kalau kau mau, kau boleh dia masuk. Jadi sudah maklumlah itu. Kalau memang yang diundang itu saya dan istri saya, kalau saya bawa anak, kira-kira tidak ada masalah. Gitu kira-kira. Tapi kalau dibawanya pula cucu, menantu di telepon, adiknya lagi pula telepon, yuk wis sana. Begitu datang satu pickup, itu pula sempat begitu semua, kurang sekian kan gitu masalahnya. Jadi artinya jangan kaku kali untuk menghadiri undangan itu. Artinya saya dan istri aja Pak Ustaz, anakku ini masih baik, dia menggendong. Anakku ada pula umurnya 5 tahun, tahu lah dia mencicipi bakso pula di situ. Bawa saja lah, bawa saja. Kuat dugaan kita, biar ridho. Saya pernah cerita nggak tentang konsep ulima ridho dalam fikih. Ulima ridho, satu lagi teks yang kemarin Ustaz Rukman sebut bukan ulima ridho. Apa namanya? Ulima ridho itu begini. Itu ada sebab di situ. Sulap jepit basah. Sendal jepit basah. Tempat wudhu masjid kita ini nyebrang. Karena ada gitu tempat wudhunya kan nggak nyatu dengan masjidnya. Ada begitu masjid. Karena ada dalam fikih pendapat ustaz-ustaz kita tak boleh masjid itu bersatu bangunannya dengan kamar mandi. Ada pendapat dengan ya. Tak boleh masjid bersatu bangunannya dengan kamar mandi. Masih ada yang mengamalkan pendapat itu sampai dipisahnya antara masjid dengan kamar ini, nyatu kan? Itu kamar mandi. Pertanyaannya, boleh tidak sholat di kamar mandi? Sah tidak sholat di kamar mandi? Sah. Di gereja saja sah sholat. Sepanjang tempatnya suci, sah sholat di situ. Itu Hagia Sophia itu yang diresmikan Erdogan itu dari gereja. Dulunya masjid, baru jadi gereja. Sekarang berdasarkan keputusan pengadilan dijadikan masjid lagi, walaupun ditolak negara-negara Eropa. Tak peduli dia, jangan jadi masjid. Sepanjang tempatnya suci, sah sholat di situ. Bagaimana hukum sholat di dalam kamar mandi? Di dalam kitab Abu Isa As-Sirazi, nama bukunya At-Tabli, tukrahus sholatu fil hammam. Sholat di dalam kamar mandi makruh. Tapi sah kan? Sah. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita bosan besok sholat kami di kamar mandi, tanya lagi, ngapain dah ibu sholat di kamar mandi? Di sini ada pun tak penuh. Sini pun tak penuh. Tapi
kalau penuh kali rasanya sudah padat, tak ada lagi tempat duduk di sholat, silakan, boleh. Jadi kan cari-cari kerjaan di negara-negara. Ini Pak Ustadz katanya sholat ke masjid itu fadilahnya besar ketika dia berjalan. Ya, rumahnya di mana? Di situ, komplek ini rumahnya. Diputarnya sampai ke pos-pos berjalan kaki supaya dapat banyak pahala. Itu salah Pak. Tak mesti begitu. Sampai kemari Bapak udah 67 tahun, sesak nafas, tambah jauh jalan juga. Akhirnya Pak pulang ke rumah, tak jadi sholat berjamaah. Nah ini salah juga. Jangan begitu kali dalam memahami teks-teks agama ini. Kemarin saya makan ini cerita makan juga ini dengan teman di restoran luar negeri halal. Nah, halal. Kita makan daging. Jadi Bapak Ibu mungkin sering juga jadi, tapi karena lupa kita itu salah. Ini biasa orang yang makan steak, steak apa ya daging itu ada yang salah cara makan kita. Benar dengan cara makan steak itu. Steak itu kan dikasih dua medianya Pak, satu pisau, satu sendok garpu. Pisau itu di mana? Di kanan untuk potong kan itu. Garpunya di kiri, tancap pakai garpu, potong dengan pisau, makan. Itu dilarang Nabi. Itu setan yang makan begitu kata Rasul. Di mana salahnya? Tangan kiri makannya Pak. Memang makan steak itu begitu. Bapak buka YouTube, memang begitu cara makannya. Tapi itu salah. Tancapkan, potong. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Dirubah. Kanan pakai garpu, kiri pakai. Susah Pak Ustaz, memang susah. Lu coba, susah. Susah. Lalu gimana Pak Ustaz? Saya kali. Gimana kalinya? Saya potong-potong dulu. Steak itu tertancap pakai garpu di kiri, saya potong-potong dulu. Udah kecil-kecil, baru cucuk pakai tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Kata Rasul hanya setan yang makan dengan tangan kiri. Setan yang makan dengan tangan kiri. Jangan makan dengan tangan kiri, tangan kanan. Biasa kalau soal itu seperti biasa begitu. Aja kan makan tangan kiri dia kan. Nah itu bisa dirubah. Namanya tabiat. Pas makan jangan tangan kiri. Usahakan yang tangan kanan. Nah, kita lanjutkan. Bolehkah dimakan semuanya? Boleh, silakan. Masak dalam bentuk yang wajar-wajar silakan lakukan. Namun boleh menyerap makanan. Haram mencela makanan tidak boleh. Puasa boleh dibatalkan. Kalau ada tamu yang lain datang gimana Pak Ustaz? Nah, bawa saja. Kalau memang itu memang bawaan kita, anak kita, bawa saja lah. Sama dengan tadi suluk tadi. Sudah cerita suluk tadi. Tempat wuduknya diperang. Dia terlambat. Macam saya kan terlambat tadi. Udah ngebut saya tadi terlambat juga. Sampai sini sudah rakaat pertama. Saya belum wuduk. Saya tengok suluk bapak. Mau sama siapa saya minta suluk lagi? Sampai kain. Mereka aku suruh sholat. Akhirnya aku pakai suluk bapak di situ. Bapak di mana? Enggak tahu saya siapa yang punya suluk. Yang penting aku pakai, aku mau dulu. Nah, inilah namanya konsep olima ridho. Kuat dugaan kita dia ridho. Artinya, aku pakai pun suluk ini, suluk jepitnya. Tapi kalau suluknya merek bagus, yang mahal, suluknya terbuat dari kulit. Kuat dugaan kita, jangankan dia, Allah pun pasti marah ketika suluk kita dibasah-basahkan begitu kan? Atau saya pakai sepatu, dia sepatu kulit, dipakai orang beruduk. Bang pakai yang beruduk, banyak pahalamu, lemparkan orang itu ya. Banyak pahala gimana? Rusaklah dia kan dia. Rusaklah dia. Kan senang dia. Kalau begitu bagaimana? Tidak ridho dia, kita nggak tahu dia tidak ridho. Kalau suluk jepit itu ada yang punya nggak? Nggak tahu kita malah. Pakai saja dengan kuat dugaan orang itu ridho. Suluknya suluk jepit, lain sebelah bulan, basah pula. Nah, berarti kan sudah kuat dugaan kita itu dipakai untuk berwudu. Pakai saja. Punya siapa itu tidak tahu kita. Yang pasti punya orang masjid yang sedang sholat. Tak perlu lagi. Woi, itu dia suluknya. Jangan mengganggu kehusukan orang yang sedang sholat. Nah jadi makan pun begitu juga. Makanlah masih engkau ridho. Berikutnya pakaian ketika pesta. Nah ini juga ya. Maaf ya Bu, ada pakaian pengantin tuh.
Sampai sini aja. Pernah gue dengar kan? Lihat. Lihat tempat. Saya pernah Pak lihat pengantin begitu. Aku pula pakai jas pula, pakai peci. Tak jadi usaha mental. Karena dia mau dari kejauhan sudah lain suasana. Enggak betul ini saya kan? Tidak betul. Tak pakai jilbab pengantinnya, tak berhijab, bajunya separuh. Memang separuh lagi pakai baju, tapi bukan baju saya kira. Macam kelambu dia. Kurasa itu tak siap. Diguntingnya kelambu di rumah supaya cepat. Taruhnya ke atas gitu kan? Ya supaya cepat. Macam kelambu itu kan jarak-jarak dia. Saya bilang sama istri saya, kau sudah kita salaman. Yang penting isi daftar tamu. Daftar tamu. Ini nggak betul ini. Tengok dari kejauhan, udah cepat kita pulang. Akhirnya saya, memang Bu, kalau ibu nanti undang saya pesta, kalau saya tak makan, jangan sakit hati. Saya jarang kali makan di pesta. Makan nasi. Tapi apa yang saya makan nih? Kalau ada kue, ngajar aja. Kue, minum, ada bumbu, saya makan dulu. Karena saya malas sekali makan itu. Kalau sempat 5 pesta itu, makan 5 kali satu hari. Tidak betul juga kita kan? Iya, itu. Berikutnya, bagaimana hukum mengirimkan karangan bunga ketika pesta? Ini jadi kebanggaan ini. Semalam dia sama aja orang pesta, parkir saya. Begitu keluar saya dari pesta bapak itu, habis mobil saya tertimpa sama karangan bunga itu. Kesal dia, saya minta ampun. Waduh, gitu kan? Saya parkirnya salah dekat karangan bunga pula, saya parkir. Oh, aduh, penjabat pesta ini. Rupanya anginnya kencang. Ya gimana dia kan? Memang kendaraan itu lecet-lecet. Ya gimana lah? Memang itulah tunangan dia kan? Lecet. Jadi karangan bunga. Karangan bunga ini tradisi baru. Karangan bunga tradisi baru. Tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada zaman tabi'in, tidak ada karangan bunga itu. Itu tradisi baru. Yang ada bunga pada masa Rasul itu ada, tidak tahu, saya nggak pernah saya baca riwayat ada seperti itu. Yang pasti itu baru. Terhadap adat istiadat kebiasaan yang baru, Wahbah Az-Zuhaili dalam buku beliau Al-Islam Bunyatu Ad-Dasyri'iyah wal Hadariyah. Terhadap adat tradisi kebiasaan masyarakat, ada sikap Islam itu ada macam-macam. Pertama dia makbul. Makbul itu boleh dipakai sepanjang tak ada yang menyelisih syariat. Dulu saya pernah bicara di sini tentang upah-upah ketika tepung tawar mau berangkat haji, mau berangkat umroh. Itu kan baru itu, tradisi Melayu itu. Tapi kalau sebatas isinya doanya, baca ayat Quran untuk membuat dia penghargaan terhadap dia, tak ada masalah di situ, lakukan saja, makbul. Yang kedua, ketika ada yang menyelisih syariat, mardud, tertolak. Kalau ada adat kebiasaan itu yang menyelisih agama, dia ditolak, tidak boleh dilakukan. Kebiasaan kita kalau udah akhir tahun, potong kambing, lanjutkan ke laut, menolak penyakit-penyakit jamuan setan. Ya kan? Tidak boleh lagi. Karena itu hukum syirik dan haram. Walaupun itu kebiasaan. Yang ketiga, kalau ada kebiasaan itu yang ada salahnya tapi masih bisa diperbaiki, perbaiki saja, dan itu boleh dilakukan. Nah, bagaimana dengan kebiasaan yang dilakukan terhadap mengirim karangan bunga? Karangan bunga itu adalah ucapan selamat, ya, ucapan selamat. Bisa karena Bapak hadir pada pestanya, bisa karena tidak hadir. Itu ada dua. Ibu tak hadir, ibu kirim karangan bunga. Bukan karangan bunga, papan bunga ya. Karangan bunga itu yang dilakukan yang orang India itu meninggal, jadi kan, betul meninggal pakai itu dia. Apa hukumnya? Apakah boleh dilakukan? Dalam konsep Islam, idkhalus surur sunnah. Idkhalus surur itu apa? Mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain, itu sunnah. Sekarang pertanyaannya, ibu pesta, ya kan? Ibu undang saya tak datang, atau ibu undang gubernur lah, gubernur tak datang, tiba-tiba gubernur itu mengirim satu papan bunga, selamat berbahagia, kami doakan sakinah mawaddah warahmah atas pernikahan anak bapak pulang. Senang nggak Bapak? Senang Pak?
Jarang ada orang karangan bunga dari kebun, campakkan aja, jarang orang. Senang dia. Disuruhnya lagi foto dulu ya. Nanti kita cuci, kita dokumentasi, foto itu karangan bunga itu. Senang dia. Namanya idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Yang kedua, ada nggak yang haram dari karangan bunga itu? Saya belum melihat ada yang haram. Kecuali karangan bunganya diberbani, itu haram lagi kan? Ini papan bunganya ada di situ orang bekerja yang mendapatkan nafkah. Secara jual beli dia menyediakan jasa, sama dengan bapak pemangkas. Jasa dipangkas bapak bayar dia. Boleh. Titip sendal, mana ada jual beli di situ? Jasa, boleh nggak dibayar? Boleh. Titip sendal 2001 apa? Jasa, beli kipas sendal, boleh. Karangan bunga atau papan bunga tadi jasa, dibayar jasanya, maka hukumnya mubah, boleh, tidak ada masalah di situ. Yang tak boleh gimana? Diresmikannya bar diskotik, ibu kirim karangan bunga, di situ letak haram. Mengapa? Berarti bapak ridho terhadap perbuatan itu. Maka papan bunga itu hukumnya haram. Mengapa haram? Bapak kirim, dia buka diskotik, tempat orang minum minuman tua, minuman arak yang diharamkan Allah. Berarti bapak ridho terhadap perbuatan. Jangan kirim. Makanya hukum itu halal hukmu yadurru ma'amillatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar kondisional ketika lihat kondisinya. Nikah itu juga Bu. Nikah itu sunnah Pak Ustaz, belum tentu. Bapak Zuhair dalam buku beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh bisa jadi haram nikah itu. Nikah saya sama nenek yang umur 85 tahun. Kenapa? Miliarder dia. Paling 2 minggu mati itu. Lihat dia haram, dosa dia. Atau menikah niat untuk menyiksa. Awal yang tahu dulu, jangan kali sama ya. Dicari cara supaya nikah sama anak. Tapi tak mau dia memberi nafkah, batin. Takkan ku kasih kok. Bisa dia tuh haram. Wajib bisa Ustaz? Bisa. Meninggal istri bapak, mama bapak, meninggal istri bapak. Sudah. Bapak ada indahnya kan? Tak ada Pak. Andai kata istri bapak masih terpujuk begitu, nikah bapak sama orang lain, boleh Pak. Tapi tidak menentukan pula kan? Nah itu enggak. Secara etika itu tidak layak. Artinya indah itu tidak ada. Masa berkabung suami tidak ada. Istri ada. Kenapa gitu kalau tak adil itu? Jangan aku tanya, tanya Tuhan nantilah. Adil itu. Bapak sudah cerai sama istri, cerai karena ibu cerai mati sudah ya. Berpisah dengan ibu karena meninggal ibu. Meninggal ya, saya ralatkan mati. Meninggal ibu, kita sudah tidak punya istri. Bapak, mohon maaf, masih ada hasrat seksualitas Pak. Kalau bapak tidak menikah, khawatir jatuh kepada perzinahan. Mengaji bapak di JCT, bukan ke saya perhatian bapak, ke ibu-ibu. Misalnya, teringat istri atau enak orang yang istri itu saja pikiran. Nikah bapak. Hukum nikah saat itu wajib nikah. Dia punya kemampuan untuk menikah. Lalu ketika dia tidak menikah, khawatir orang lain bisa berzinah dengan dia, wajib dia menikah. Jangan nyalakan lagi Bu. Jangan nyalakan lagi. Kalau ada kakak kita, bang kita menikah, dia apalagi udah tua Pak Ustaz. Saya sadar jamaah saya banyak duitnya Pak, sawitnya banyak. Sampai sekarang belum selesai persoalan. Ngadu dia Ustaz. Saya sudah bicara sama anak-anak. Kenapa Pak? Anak-anak gak kasih saya nikah lagi. Bapak itu sudah 60 lebih 60 dan masih kuat Pak. Dia ada mobil Hummernya, itu sendiri Pak. Udah kota nih sawitnya. Berarti masih kuat Pak. Saya bilang, saya nasihatin, anak itu salah. Salahnya di mana? Saya mohon maaf, Bapak masih ada ibu Pak.
Bapak masih ada? Ibu masih ada? Berdiri. Nggak ada lagi istri maksud saya? Masih ada. Maksud saya, maaf Bapak ini kan kalau saya melihat kan di usia ini lebih 60 kan? Lebih 60, 70 lebih. Di mana masalahnya harus punya istri? Begini Bu, kita serumah sama anak sama menantu. Jam 3 malam Bapak itu suami. Sanggup dia pergi ke belakang, kecoknya kamar anak perempuannya yang ada menantunya di situ mintakan kerokkan belakangnya. Tidak sanggup. Nah, jam 3 subuh. Kenapa? Segan dia sama menantunya. Menusukkan layanan sakit kan saya masuk angin aja. Apalagi anak perempuan kan ada keterbatasan. Bisa-bisa jadi fitnah pula. Apalagi kondisi sekarang. Itulah salah satu fungsi istri atau suami pada orang tua. Keluarga saya ada yang sakit parah, operasi di Kirgani, operasi prostat kemarin, dikeluarkan baju dari kantong kemih ya, batu. Anaknya, familinya, adiknya, kakaknya ada di situ. Tapi yang mencebokkan beol dia, maaf ya, tak mau dia orang lain, ditunggu dia istrinya, walaupun istrinya masih ditunggu. 1 jam 2 jam lagi baru sampai. Nanti jam sekian udah aku tunggu kan. Ditahankan yang kotoran dari situ. Kenapa? Karena istrinya lah yang paling merasanya nyaman memegang kemaluan. Bahkan anak kandung sendiri. Bapak kalau punya anak kandung, perempuan atau laki-laki, sedang sakit bapak besok. Risih bapak kalau itu bapak dicebokkan dia dibandingkan dengan istri bapak sendiri. Kadang-kadang anak sekarang pun, aduh, dicari merdeka potik lagi, plastik entah apa itu kan, kayak gitu kan. Karena anak sekarang kan gitu ya. Jadi saya katakan sama anak itu, dek, ayahmu ini menikah, biarlah supaya ada kawannya di kamar, supaya ketika dia kurang sehat, mengkosokkan di kusukan punggungnya, supaya ada kusukannya. Jadi jangan halang-halang waktu menikah. Sepanjang yang wajar, tapi kalau dicarinya kelak anak ABG 15 tahun, nah itu dah bisa lah. Mungkin kata-kata nggak wajar ya, nanti malu saya, itu tahun saya sekolah itu kan, nah bisa lah. Nah aku mau nikah, apa? Sama siapa? Itu sama si Dela. Mau beli ya, 18 tahun. Nggak cocok ya, ini jadi fitnah orang. Itu boleh lah kan. Kalau umur 35, 45, jangan juga pula gitu dia mencari istri, dia sudah 70 tahun, dicarikan anaknya umur 85, jadi gantian lah orang dia pakai merawat tahun. Nggak betul juga itu. Nggak betul juga itu kan. Sudah sakit-sakit bukan. Oke. Terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan tentang masalah pesta ini. Hukum karangan bunga tadi apa? Bunga boleh silakan aja. Hukum bunga karangan bunga ya, papan bunga untuk pelaksanaan pesta. Bolehkah menyumbang waktu pesta? Ini juga ini unik. Jadi ada pesta, ditaruh kotak di situ, dikasih daftar tamu. Apa tujuan kotak di situ? Cuma satu tujuannya, tak ada yang lain. Ketika ada orang yang datang bawa uang, bawa amplop, taruhnya kan di situ kan? Taruhnya di situ. Bolehkah itu dilakukan? Boleh saja. Asal jangan dimintanya, gitu kan? Begitu ada kotak di situ, di tempatnya pula spanduk kecil di situ kan? Jangan lupain Pak, kotaknya gitu. Artinya ketika orang mengasih ikhlas, terima. Tidak ada yang kasih, ya sudah, jangan menggerutu. Nah, karena kita kan mau walimah sifatnya, mau pesta untuk bersedekah kepada orang lain. Kalau misalnya nggak kasih boleh juga. Tidak ada paksaan itu Pak. Tidak ada paksaan ketika Bapak datang ke pesta orang mesti harus masukkan amplop duit ke dalam. Tidak ada. Ini kadang-kadang, nah ini yang salah. Yang salahnya adalah gara-gara sedang tidak punya amplop menimbulkan fitnah. Tahu fitnahnya gimana Pak? 5.000 ditaruh Pak. Atau maaf, kosong amplopnya Pak. Pernah nggak orang pesta dapat duit?
Kita husnuzon aja Pak. Bisa jadi malu dia Pak ke tukang tamu itu. Malu di mana? Malu dia Pak Ustaz, di sini absen, tak ngasih amplop dia. Padahal duitnya sedang tak ada Pak Ustaz, diisinya amplop itu 5.000. Bapak direktur perusahaan, jangankan 5.000, 20.000 Bapak merasa tersinggung. Nah, ini mengejek namanya, kata Bapak. Akhirnya fitnah, dicari daftar tamu siapa ya? Oh pasti kawan nih kira-kira. Akhirnya fitnah. Kalau gitu gimana caranya Pak Ustaz? Makanya jangan kau tengok nama amplop tuh, kau suruh orang buka. Ini catat kadang-kadang, kau catat ya berapa dari siapa, itu salahnya. Itu bisa menimbulkan dosa ibu. Ibu suruh menantu buka, catat si Polan Murniati 25.000. Yang bolehlah kawannya. Kan baru buka toko lagi dia di sana 25.000 di sini. Jadi fitnah, jadi dosa. Buka amplop, ambil, ada kasih, campakkan amplopnya. Tak penting amplopnya, supaya ikhlas kita. Ini besok jumpa ibu sama dia. Kawan itu atau pesta dia datang suami ibu kasih amplop 200.000. Bang, kau salah kemarin 25.000 aja nyumbang dia kan? Dosa lagi, berdosa lagi. Gimana caranya supaya selamat? Kota infak itu jangan dekat di tukang terima tamu. Ada pesta, tukang terima tamunya di sini, kota infaknya di sana, di pintu masuk ada orang di situ. Mau serah lah, mau ada yang masukkan, tak ada yang masukkan, tak ada masalah. Tarik nengok, jadi tak malu dia. Nah, jangan juga diisi kosong bu, itu fitnah, ibu bisa berdosa. Tukang amplop yang berdosa yang masukkan kosong, bikin fitnah ke dia. Ini kan ngasih malu namanya. Atau dikasih 2.000 perak. Ngasih malu juga namanya. Oh saya kasih kenapa bro? Siapa yang sering gak kasih amplop waktu pesta pernikahan pejabat? Saya bu. Atau sama aja. Ku kasih 500.000, gak ada gunanya di 500.000 sama dia Pak. Saya kasih 1 juta, keberatan saya kasih 1 juta Pak. Keberatan saya kasih 1 juta. Makanya saya jarang kasih Pak. Kemarin ketua kami yang pesta gak ngasih duit saya Pak. Saya berikan barang aja Pak. Saya berikan sesuatu. Udah. Mau dia pakai, mau dipakai anaknya mungkin bisa disedekahkannya kepada cucu atau keluarga yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita tentang beberapa masalah-masalah terkait pesta pernikahan. Saya berharap bahwa apa yang tadi terjadi kekeliruan jangan dibuat itu saja, supaya ke depan kita lakukan. Yang paling penting khususnya sholat itu jangan ditinggalkan, walaupun dengan alasan karena pesta, sibuk dan sebagainya macam. Kita masih ada alternatif yang saya katakan tadi, sholat minimal yang dibolehkan, ya, sebuah solusi alternatif bagi masyarakat sibuk modern dan lain sebagainya. Di mana saja bisa sholat, di mana saja kita bisa melaksanakan ibadah sepanjang memang komitmen kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah. Sekiranya demikian saya kembalikan kepada kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaklumi tadi adalah kalau kita pergi berpesta, yaitu suami istri, yang dimaklumi adalah anak kita. Artinya anak kita itu diperbolehkan maksudnya ikut sama kita untuk ikut pesta. Ya. Yang saya tanya adalah kalau kawan kita dia pesta, tapi dia lupa dia. Apalagi kita dekat kali begitu. Lupa pula dia undang kita. Nah itu apakah kita boleh datang atau itu seperti apa Pak Ustaz? Yang keduanya, satu hari itu ada 3 tempat lokasi pesta Pak Ustaz. Boleh pula, yang mana kita pilih di luar Pak Ustaz? Apa satu aja bisa mencukupi yang lainnya atau gimana Pak Ustaz? Baik. Yang ketiga Pak Ustaz, logo daripada MUI Pak Ustaz. Logo MUI itu kan halalnya dengan warnanya hijau. Ada logo pemerintah yang gambar wayang itu Pak Ustaz. Nah itu tupoksinya atau kewenangan kewajiban mereka itu mungkin sama gimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ini. Ini memang kasus-kasus terjadi. Bapak pesta, tak tertutup kemungkinan yang jauh terundang, yang dekat lupa, itu biasa. Kenapa itu biasa terjadi? Karena orang pesta itu pikirannya bercampur,
mau mikir catering, mikir apa, semua dipikirkan. Sehingga yang tak harusnya diundang, lupa mengundangnya. Kuat dugaan bapak itu lupa. Bapak itu lupa diundang, bukan sengaja. Misalnya, saya punya kawan dekat, bapak lah punya kawan dekat, sekretaris UKM. Rasanya tak mungkin tadi tak diundang di kita. Semua di sini diundang, kenapa? Rasanya tak mungkin. Bolehkah kita datang? Boleh. Kuat dugaan kita lupa, ya, kuat dugaan lupa. Beda halnya kuat dugaan sengaja, nah itu beda. Sengaja gimana? Berkelahi bapak sama dia, saya undang bapak. Yang bapak datang ke situ, tak boleh menghadiri undangan yang kita tidak diundang. Syariatnya begitu. Bapak baru bertentang di kantor, satu kantor, tiba-tiba besok pesta dia nggak diundang di bapak. Jangan lagi cari-cari, aku punya kawan di itu. Bapak baru berkelahi sama dia. Kenapa tidak boleh dihadiri? Bisa mendatangkan mafsadat, Pak. Mafsadatnya bagaimana? Aturan selera dia makan di undangan ini, tak selera lagi dia, Pak. Gara-gara datang bapak di situ. Benci dengan bapak. Datang bapak, apa yang kau datang? Kan tak suruh kamu dong, apa yang dia datang? Nah, jadi timbul tidak enak hati. Makanya tidak boleh menghadiri undangan yang kita memang tidak diundang. Tapi kalau kuat dugaan kita bahwa dia tak mungkin rasanya tidak diundang, lupa dia. Nah, bolehkah kita hadir? Boleh. Hadirlah memenuhi perasaan hati kita yang tidak diundang tadi. Ustaz, ini masalahnya adalah diundang 3, saya pernah 5, Pak. Mana kehadiran saya Pak 5-5? Kata hadir saya, tak ada waktunya, tak cukup. Jauh-jauh pula. Bolehkah saya tidak menghadiri undangan? 1. Yang kedua, undangan yang mana yang saya hadiri? Undangan yang mana yang saya hadiri? Pertama, gugur kewajiban undangan itu ketika ada maksiat. Itu pertama. Wajib menghadiri undangan, tapi gugur dia kewajiban kita itu karena apa? Karena ada maksiat. Dulu macam saya cerita dulu kan, hiburan bongkar, udah gugur, nggak usah lagi datang. Yang kedua, bagaimana posisinya ketika undangan itu banyak? Yang mana yang harus kita undangi? Pertama yang akrab. Akrab itu apa? Yang terdekat dengan kita, Pak. Bapak datang ke undangan kejuntungan, tetangga bapak di komplek ini bapak tak hadir, itu bisa menimbulkan dosa, fitnah dan sebagainya. Yang akrab, yang terdekat dahulu. Yang kedua, yang mana lagi kalau setelah yang terdekat, lihat mana yang kira-kira mungkin tak tersinggung dia kalau tidak dihadiri. Ini Pak Ustadz, kawan biasanya. Nanti kalau jumpa di kantor, aku bilang izin lah ya dek, abang semalam nggak bisa hadir, titip amplop sekarang. Tak tersinggung gitu, tidak, ya sudah, jangan hadir itu, hadir di tempat yang lain. Kira-kira yang mungkin kita berat kali kita untuk bisa masalahnya karena pekerjaan kita di kantor, pimpin atasan kita Pak, cuma datang ayah nanti Pak Ustadz atasan awak. Jadi ambil yang mana yang lebih masalah. Tapi yang pertama tadi akrab, yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita. Dekat dengan mana? Dekat dengan tinggal bapak. Mana yang paling dekat sama bapak, rumah bapak, itu yang dihadiri. Yang kedua adalah mana yang mungkin dia tersinggung. Setelah itu yang mana tersinggung kalau tidak dihadiri. Nah ini Pak yang menjawab pertanyaan bapak yang ini. Logo halal ekonomi. Yang tisu ini negatif. Ayat tisu ini halal. Kenapa ada tisu ini perlu halal? Ini dari apa? Ini dari kayu ini Pak. Kayu ini. Kertas itu dari kayu itu. Pabriknya salah satunya di Samosir itu, Toba Samosir, Toba Palak Lestari. Saya pernah ceramah di sana. TPL. Ini halal nih. Logo bulat ini halal. Sekarang logo barunya wayang. Logo barunya wayang. Logo yang dikeluar ini perkara logo lama ini Pak, tak selesai. Jadi logo yang ini hasil Mukernas Majelis Ulama, logo yang inilah yang tetap dipertahankan kepada hasil ya rapat bersama itu. Seingat saya Majelis Ulama dengan pemerintah, logo itu tetap dipertahankan. Tapi belakangan muncul logo itu yang diresmikan oleh pemerintah, muncul sendiri dia Pak.
sudah ditetapkan dari Kementerian Agama. Bahkan mereka logonya seperti itu ya, wayang. Di BPJPH sekarang kalau ada sertifikat halal tak begini lagi logonya, tak bulat begini, yang wayang itu. Dan itu resmi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal namanya. Mereka yang mensertifikasi halal. Sekarang sertifikat halal itu dia lagi di Majelis Ulama, sudah dibawa ditarik oleh negara, pemerintah. Tidak lagi di MUI sekarang sertifikat halal itu sudah pada pemerintah karena diambil lagi oleh pemerintah pada undang-undang BPJPH. Ya begitulah kondisi kita, tidak bisa bilang apa-apa, kita lagi maklum saja kita. Jadi intinya dua-duanya logo halal itu ya, dua-duanya logo halal. Ini tak akan ada lagi tidak terpenuhi setelah ini, nanti akan wayang semua karena itu yang sudah diresmikan oleh Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH. Tapi sampai sekarang ada produk itu fatwanya di MUI, makanya jelimet sekarang harus sertifikat ke BPJPH sekali dulu, baru ke LPPOM mendaftar, baru fatwanya kalau di Sumatera Utara ke MUI disidangkan fatwanya, habis fatwa urus lagi sertifikatnya kepada pemerintah melalui BPJPH. Entah kapan keluarnya, makanya kadang-kadang orang kok lama kali, banyak kali, nggak tahu lah begitu sekarang. Cuma gitu buat ya sudah itu ke pemerintah. Sekarang itu dulu kan satu pintu, sekarang beda-beda pintu dia. Jadi kalau ada sertifikat halalnya sudah halal Pak Ustaz. Ya mudah-mudahan insyaallah ya, bisa juga kita menjamin 100%, apalagi nakal-nakal pengusahanya kan. Kemarin ingat nggak yang nabis itu Pak? Itu udah dicabut itu. Nabis itu minuman halal, katanya halal, tapi nabis itu haram tua, minuman keras, tapi bersertifikat halal. Nah, jadi kemarin sudah ditarik oleh sertifikat halalnya oleh negara ya, oleh pemerintah menarik sertifikat minuman nabis. Jadi sertifikat halal itu pertama, namanya pun tak boleh nama-nama yang salah. Misalnya mie iblis, nggak boleh disertifikat itu. Mie iblis, gitu kan. Makanya di Johor ini coba, yang Jalan Karya Jaya, yang sana sama aja. Saya ke sana pernah malam cari kuliner, udah lama. Di situ ada ayam lepas, entah ayam apa saja namanya. Dan saya pernah menemukan ayam jingkrak dan biasa ayam iblis. Coba di nggak sebut lah, punya orang kita punya orang muslim pula, kafe munafik rame Pak. Kafe munafik memang tempat-tempat ngopi tapi rame. Jadi saya pikir namanya saja sudah orang-orang munafik seperti di situ. Jadi nama-nama yang haram itu tak boleh dipakai. Nama anak saja pun, nama orang, kalau dia mengandung makna yang haram, wajib diganti. Bagaimana menggantinya Pak Ustaz? Udah itu di KK, di KTP, di akte kelahiran. Di situ boleh begitu. Pergi pas nanti Bapak umroh haji, kan ada nama-nama itu juga Pak. Nah, Soeharto itu namanya Soeharto. Dibikin Muhammad Soeharto. Waktu dia haji itu ditawarkan. Beruntung Bapak, kalau ada kebekasannya kan ada yang gitu-gitu kan. Saya tidak tahu siapa itu kan. Yang gitu dia. Nama saya pun tak ada maknanya Pak. Irwansyah, coba cari. Tidak ada. Bingung saya kenapa lagi nama saya dulu. Tapi sudahlah, syukurlah saya pikir kan. Nggak yang aneh-aneh. Ada jamaah saya suruh tukar Los tahi kotoran. Nggak tahu dia kenapa dibuat begitu. Jadi ada khobais itu kan nggak boleh itu. Khobais keren kan? Nggak boleh. Apalagi di mana-mana mengenang sejarah Pak Ustaz Benyamin Netanyahu. Yahudi yang membunuh Israel, Bapak bikin nama cucu Bapak. Bukan Benyamin Netanyahu. Nggak boleh. Tapi kalau siapa nama-nama Palestina, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Silakan Bu. Boleh Bu, silakan. Bagaimana kalau seorang perempuan ditinggal suami selama 3
Ada seorang perempuan ditinggal 3 tahun oleh istrinya, tidak ada kalimat talak atau cerai. Bolehkah perempuan itu nikah lagi? Kan itu bertanya. Pertama, ada perempuan ditinggal istri itu ridho, ya. Bolehkah dia ditinggal bertahun-tahun untuk kerja? Suaminya TKI, tidak TKI keluar ke Malaysia, ke Singapura, tinggalnya sebulan. Maaf, sebulan itu tak ada nafkah batinnya. Bolehkah itu? Kalau istrinya ridho, boleh. Tapi kalau istrinya tak ridho, tak boleh. Banyak sekali di hukum nikah ini ada ridho. Ini direkam nggak? Direkam ya? Iya. Saya ada satu pengajian, maaf ya, agak tabu, agak terlarang kalau dibicarakan di kalangan kita biasanya. Tapi saya kemarin bahas itu, ternyata banyak yang bertanya, Pak, selama ini orang malu gitu. Apa itu Pak? Fikih seksualitas. Ini jarang dibicarakan orang. Artinya ada hal-hal yang dalam fikih Islam itu diatur, sebenarnya tidak tabu. Termasuk penyebutan-penyebutan itu. Orang lebih mudah menyebut sperma daripada mani. Betul kan? Sperma itu sperm, itu bahasa Eropa, Pak. Islam sudah kasih kau bahasa mani. Kenapa kamu sebut saja? Tapi kadang-kadang ganjil, Pak. Ada bahasa agama, pakai bahasa agama. Bisa yang begitu ya. Nah, istrinya Ustaz sudah ditinggalkannya Ustaz selama 3 tahun, tak ada kalimat cerai. Mbak, ibu masih istrinya. Selama belum ibu ditalaknya, ibu masih kategori istrinya. Buku nikah ibu pun masih buku nikah dia. Besok kalau ibu nikah, datang dia tiba-tiba di hari pernikahan ibu. Nah, itu jadi masalah. Kayak sinetron nih. Tahu dia mau nikah pulang dia gitu. Satu, yang kedua, kalau dia mafqud, ada yang mafqud ibu. Mafqud itu bagaimana? Tak ada kabar. Kalau sekarang kan payah tak ada kabar. Kan bisa dilacak, cari di Facebook, cari di medsos. Umumkan orang hilang. Telah hilang suami saya 3 tahun gitu kan. Tolong informasikan anak-anak di sini Pak. Masih bisa. Dulu ada mafqud. Mafqud itu berpuluh-puluh tahun tak pulang suaminya. Tak tahu dia udah mati atau masih hidup. Tak tahu. Kenapa? Belum gak ada medsos, gak ada telepon, gak ada Facebook, gak ada grup WhatsApp, gak ada polisi, gak ada apa-apa. Akhirnya dia melaporlah kepada hakim, kepada qadhi. Ya hakim, suamiku sudah 20 tahun tidak pulang. Aku khawatir apakah masih hidup atau tidak. Maka hakim memutuskan difashun, tak putuskannya. Dihukum mati, akhirnya menjadi dipisah, difasakh oleh hakim. Talaklah dia, nikah dia. Tiba-tiba 25 tahun kemudian datang lagi masih hidup, maka keputusan hakim itu sah. Itu dalam fikih. Itu namanya mafqud, hilang, nggak ketahuan. Sekarang bisa lagi dipakai hukum begitu. Oh, jangan dulu ada medsos Pak. Nah, ibu sudah 3 tahun ditinggalkannya, cari dia. Bagaimana cari? Lapor dia ke polisi. Lapor ke polisi, orang hilang. Nah, gitu kan? Atau ke bina sosial, binsos. Cari Pak, ini anak saya begini. Atau umumkan di Facebook. Nah, sekarang kan udah kan viral kan. Ibu rekam video. Jangan ibu lah ya, bukan ibu nih. Soalnya saya direkam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami sekolah istriku sudah 3 tahun hilang tak. Tolong siapa yang menemukan dia dikasih tahu saya. Anak saya sudah tidak makan misalnya gitu kan. Nah, viral itu. Diviralkan orang, mudah-mudahan jumpa dia. Karena itu masih statusnya masih status istrinya. Apalagi baru 3 tahun ya. Bang Toy berapa tahun? 3. Jadi masih beda-beda tidak sama Bang Toy. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan diminum. Kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ja'alna hadhihi wa inna ila rabbina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya lupa, sudah pernah saya bahas fikih sakit gitu? Belum ya Pak? Fikih orang sakit? Belum.
coba ya kita coba nanti ada beberapa hal yang terkait tentang orang sakit, misalnya dia di rumah sakit pakai kateter, berarti kan dia kencing menggunakan kateter, sholatnya bagaimana? Atau ada orang sakit sulit air, haruskah dia berwudu? Atau ada orang operasi mata, kata boleh kemudian dibuka. Gimana cara wudunya? Gimana cara sholatnya? Fikih sakit. Kita sedang tulis itu. Terima kasih. Assalamualaikum.